Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Tertulis dalam kitab Matius 13 ayat 21, topik firman pada malam ini adalah buaya yang tak diharapkan. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Matius 13 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Matius 13 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Topik dari ayat emas renungan kita adalah masa-masa yang sulit dapat mengajar kita untuk percaya. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, suatu kali, aktris sekaligus komedian Gracie Allen dikirimi temannya seekor buaya hidup yang masih kecil sebagai lelucon. Karena tak tahu apa yang harus diperbuatnya dengan makhluk itu, Gracie menaruhnya dalam bak mandi, lalu pergi untuk memenuhi suatu janji. Ketika pulang, ia mendapati pesan pada secarik kertas dari pembantunya. Bu Allen, maaf, saya memutuskan keluar. Saya tidak mau bekerja di rumah yang ada buayanya.
Mestinya saya mengatakan hal ini kepada Anda saat melamar, tetapi saya sungguh tidak menduga akan ada buaya di sini. Sebagian orang yang mengatakan ingin melayani Kristus, dapat segera meninggalkan pelayanan itu saat timbul masalah. Dalam perumpamaan Yesus tentang tanah, Dia menggambarkan beragam tanggapan orang terhadap Injil. Misalnya, seseorang tampaknya menerima kebenaran Allah, tetapi ia segera berpaling dari imannya saat muncul kesulitan. Kesulitan menguji kesungguhan iman dan menyingkapkan kelemahan komitmen seseorang kepada Kristus. Namun, mungkin seseorang berkata, "Bukankah Tuhan seharusnya memberitahu kita apa yang akan kita hadapi apabila mengikuti Dia?" Dia sudah memberitahu. Dia menyerukan suatu undangan kepada kita. "Percayalah kepadaku, jika kita membiarkan kesulitan dan kekecewaan mengguncang iman kita, berarti kita menghancurkan roh keyakinan yang membawa kita kepada Kristus." Bapa, ketika hidup ini membawa kami pada hal-hal yang tak diharapkan dan kami ingin menyerah, tolonglah kami untuk setia kepadamu. Seorang penabur benih. Perumpamaan ini menceritakan tentang seorang penabur benih yang menaburkan benihnya. Dikisahkan bahwa benih yang ditaburkan jatuh ke 4 jenis tanah. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan, sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu-batu, sebagian benih jatuh di tengah semak duri, sebagian benih jatuh di tanah yang baik, dan masing-masing benih tersebut bertumbuh berbeda-beda tergantung jenis tanahnya. Benih di pinggir jalan diinjak orang, Injil Lukas, dan dimakan habis oleh burung. Benih di tanah yang berbatu-batu tumbuh dengan cepat tetapi segera layu dan kering karena tidak berakar, Injil Matius dan Markus, dan tidak mendapat air, Injil Lukas. Benih di tengah semak duri terhimpit hingga mati dan tidak berbuah, Injil Markus. Benih di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, Injil Matius dan Markus. Ada yang 30 kali lipat, Injil Matius dan Markus. Yesus sendiri yang menjelaskan tentang perumpamaan ini kepada murid-muridnya saja. Penabur yang menaburkan benih adalah orang yang menaburkan firman Tuhan. Benih yang jatuh ke tanah adalah firman tentang kerajaan sorga, yang masuk ke hati manusia. Setiap jenis tanah melambangkan jenis hati yang berbeda-beda. Di pinggir jalan melambangkan hati orang yang tidak mengerti firman yang dikabarkan, dan datanglah si jahat, iblis, yang merampas firman tersebut dari hatinya, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Injil Lukas. Di tanah yang berbatu-batu melambangkan hati orang yang mendengar firman tersebut dan menerimanya. Namun ia tidak tahan pencobaan, dan apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Di tengah semak duri melambangkan hati orang yang mendengar firman tersebut tetapi terbuai oleh hal-hal duniawi. Kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup, menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Di tanah yang baik melambangkan hati orang yang mendengar firman tersebut dan mengerti Injil Matius, atau menyambut Injil Markus, firman tersebut dan menyimpannya dalam hati Injil Lukas, dan mengeluarkan buah. Buah dalam perumpamaan Yesus melambangkan hasil dari kematangan dan kedewasaan spiritual. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian.
Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin.
Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.